surat Al-Isra ayat 78 meraih keutamaan sholat subuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Shadaqallah. Berikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula salat subuh. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Hadirin jamaah yang berbahagia, nah ini makna utama, itulah makna utama supaya kita sadar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI ini, bahwa keutamaan berarti keunggulan, keistimewaan, hal yang penting, terbaik dan unggul. Kan di judul tadi kan ada kata-kata makna keutamaan, ya, keutamaan sholat subuh. Keutamaan itu apa sih? Utama itu keunggulan atau keistimewaan atau juga hal yang penting. Maka sholat subuh ini adalah memiliki keunggulan, memiliki keutamaan, memiliki keistimewaan sebagaimana yang diungkapkan dalam bahasan kita pada pagi hari ini. Kemudian hadirin jamaah yang berbahagia, tentang hadis tentang sholat 5 waktu. Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya aku mewajibkan umatmu salat 5 waktu. Dan aku berjanji barang siapa yang menjaga waktu-waktunya, maka aku akan memasukkan ke dalam surga. Sedang yang tidak bisa menjaga waktunya, maka tidak mendapatkan apa-apa yang kujanjikan. Nah ini. Jadi Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad menyampaikan lagi kepada kita sebagai umatnya, sesungguhnya aku mewajibkan umatku sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu. Jadi semuanya dirikan sholat. Dan aku berjanji, barang siapa yang menjaga waktu-waktunya, menjaga waktu-waktunya itu kan semua sudah ada waktu-waktunya. Sholat zuhur dari kapan sampai kapan? Habis zuhur datang waktu asar sampai kapan? Sampai datang waktu maghrib. Waktu maghrib sampai datang waktu isya. Waktu isya terus waktu sholat itu sudah diatur, sudah ditentukan. Maka di sini ada kata-kata, dan aku berjanji, kata Allah, barang siapa yang menjaga waktu-waktunya. Maka saya terkesan ya, umat Islam itu kalau kemana-mana selalu melihat jam, bukan karena mahalnya, bukan karena murahnya, tapi melihat karena ingat waktu sholat. Nah banyak orang yang jamnya mahal mungkin jarang dilihat, disimpan aja di lemari, tidak pernah dilihat-lihat. Nah ada juga orang yang tidak punya jam, nanya ke yang teman-temannya, jam berapa sekarang? Jam berapa sekarang? Mengapa nanya waktu? Karena saya sedang menyiapkan untuk sholat yang diwajibkan Allah Subhanahu. Semoga jam tangan yang kita pakai, berapapun harganya, bermanfaat untuk mengantarkan kita menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menunaikan sholat pada waktu yang ditentukan. Hadirin jamaah yang berbahagia, hal yang sering orang tidak perhatikan namun besar pahalanya. Di hal yang sering orang tidak perhatikan namun besar pahalanya. Seandainya orang-orang mengetahui pahala azan dan barisan shaf pertama, lalu mereka tidak akan memperolehnya kecenderungan dengan ikut undian,
niscaya mereka akan berundi. Dan seandainya mereka mengetahui pahala menyegerakan sholat pada awal waktu, niscaya mereka akan berlomba-lomba melaksanakannya. Dan seandainya mereka mengetahui pahala sholat subuh, sholat isya dan subuh, niscaya mereka akan mendatanginya meskipun dengan jalan merangkak. Saya ingin mengulangi lagi bacaan hadis ini. Seandainya orang-orang mengetahui pahala azan dan barisan pertama, kalau berjamaah itu saf-saf itu ada saf pertama, saf kedua, ada saf selanjutnya, gitu ya. Nah ini seandainya orang mengetahui pahala azan dan barisan pertama, lalu mereka tidak akan memperolehnya kecuali dengan ikut undian, niscaya mereka akan berundi. Seandainya mengetahui tentang keutamaan. Dan seandainya mereka mengetahui pahala menyegerakan sholat pada awal waktu. Ini orang kan suka sholat di awal waktu, ada juga yang mengulur-ulur. Nantilah. Niscaya mereka akan berlomba-lomba. Dan seandainya mereka mengetahui pahala sholat isya dan subuh, niscaya mereka akan mendatanginya meskipun dengan jalan merangkak. Hadis riwayat Bukhari. Subhanallah. Ini nilai yang luar biasa. Kemudian jamaah yang berbahagia, ihwal penting yang terkandung dalam sholat subuh ini, subuh. Mendapatkan pahala besar pada sholat qobliyah. Di sholat qobliyah itu sholat sebelum subuh. Sebelum subuh itu ada sholat sunat. Nah, ini digambarkan sholat sunat qobliyah. Meraih pahala besar pada sholat sunat qobliyahnya, sebagaimana disabdakan Nabi Muhammad SAW, rok'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Sholat 2 rakaat fajar qobliyah subuh lebih baik dari dunia dan seisinya. Itu baru sholat qobliyahnya. Bagaimana sholat subuhnya? Bagaimana sholat wajibnya? Bagaimana sholat yang diwajibkan Allah, yang difardukan tadi? Bagaimana itu? Ini sholat sunatnya saja memiliki keutamaan lebih baik dari dunia dan seisinya. Ada apa di dunia? Ada apa di dunia? Ada sesuatu kekayaan, ada sesuatu hal yang banyak kita tidak ketahui saking kayanya atau maha kayanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dunia dan seisinya ini. Cukup bagi kita dengan sholat subuh dan sebelumnya 2 rakaat yang disebut dengan sholat qobliyah subuh. Qobliyah sholat sunat sebelum subuh nilainya demikian besar. Mudah-mudahan para hadirin yang sudah biasa rutin terus ya, kita ingat akan hadis riwayat Muslim ini. Terus selanjutnya hadirin jamaah yang berbahagia, keunikan kalimat azan subuh. Dalam sholat satu kalimat ataupun dalam salah satu kalimat azan subuh terdapat kalimat taswir, yaitu as-shalatu khairun minan naum. Ya, sering kedengaran? As-shalatu khairun minan naum. Ada juga yang mengatakan as-shalatu khairun minan naum. Ada juga yang mengatakan as-shalatu khairun minan naum. Ada juga yang as-shalatu khairun minan naum. Artinya apa? Salat lebih baik daripada tidur. Halo, hey, tidur. Gitu ya. Salat lebih
enak-enaknya tidur, sehingga tidur ini menjadi membuat lupa, lalai dalam sholat. Diingatkan oleh muadzin, sholat lebih baik daripada tidur. Kalimat ini sunnah dibaca setelah kalimat azan, hayya 'alal falah. Masa hati-hati para muadzin jangan membaca hayya 'alal falah. Kalau dibacanya falah jadi petani artinya. Harusnya dibaca hayya 'alal falah. Jangan dibaca hayya 'alal falah. Kalau hayya 'alal falah kita yang datang ke petani, datang untuk ke panggilan, tapi justru falah itu adalah kebahagiaan. Apabila mau memandangkan azan pertama saat subuh, bacalah as-shalatu khairun minan naum 2 kali, itulah mendapatkan keutamaan dan nilai yang bermakna. Subhanallah. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, lam yakun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafil asyadda minhu ta'ahudan ala raka'atil fajr. Ini hadis luar biasa. Lam yakun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafil asyadda minhu ta'ahudan ala raka'atil fajr. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah melakukan satu syarat sunnah yang lebih beliau jaga dalam melaksanakannya melebihi 2 rakaat salat sunat subuh. Di halo salat sunat subuh lebih diutamakan. Ulangi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah melakukan salat atau satu salat sunat yang lebih beliau jaga dalam melaksanakannya melebihi 2 rakaat salat sunat subuh. Jadi salat sunat subuh itu ditunaikan dengan penuh ketulusan dan pengharapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Halo para hadirin jamaah, para mahasiswa ini yang sholatnya cuma sholat subuh saja, coba sholat subuh dengan sunat qoblahnya dilaksanakan. Terus hadirin jemaah yang berbahagia, kita juga diinformasikan ini disaksikan oleh para malaikat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa tajtami'u malaikatul lail wa malaikatul nahar fi sholatil fajr." Dan para malaikat malam dan malaikat siang berkumpul pada sholat fajar, pada sholat subuh. Dan para malaikat dan malaikat siang berkumpul pada sholat fajar, menyaksikan orang-orang yang menunaikan sholat subuh. Selanjutnya hadirin jamaah yang berbahagia, keistimewaan sholat subuh. Malaikat berdatangan menghampiri. Diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, saling berdatangan menghampiri kalian malaikat malam dan malaikat siang. Lalu mereka berkumpul pada sholat fajar dan asar. Kemudian naiklah malaikat yang mendatangi kalian